Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Infinity Team atau dari kelompok 8 dan dari kelas Granada ingin mempresentasikan ujian praktek kami dari domain deploying dengan gabungan domain Natural Language Processing atau NLP dengan judulnya itu adalah deteksi SMS penipuan. Untuk pembahasannya, yang pertama ada identitas kelompok, yang kedua ada latar belakang masalah, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan proyek, yang kelima ada flowchart system, yang keenam ada arsitektur sistem, yang ketujuh ada user interface atau demo sistemnya juga, yang kedelapan ada analisa dan kesimpulannya. Untuk pembahasan pertama, itu adalah pengenalan dari anggota tim dari Infinity. Yang pertama itu ada Ival Rizky Teguh Eka Pramudia sebagai leader dari Infinity Team. Halo Ival. Halo. Kemudian yang kedua ada Novel Abror. Halo Novel. Halo. Kemudian yang ketiga ada Dwi Sri Rahayu. Halo Dwi. Halo. Kemudian yang keempat ada saya sendiri, Septina Zauliani. Halo. Dan terakhir ada Kurnia Aprianti. Halo Nia. Halo. Baiklah, untuk latar belakang masalahnya akan disampaikan oleh Kurnia. Kepada Nia, dipersilakan. Latar belakang masalah. Di dalam era digital saat ini, SMS atau biasa disebut dengan Short Message Service masih menjadi salah satu bentuk komunikasi yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan semakin majunya dan meluasnya penggunaan SMS, semakin banyak juga spam yang masuk ke dalam kotak pesan pengguna. Spam SMS biasanya mengganggu kenyamanan pengguna dan bahkan mengandung ancaman keamanan bagi pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi pendeteksi spam pada SMS untuk melindungi pengguna dari spam SMS yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih pada Nia atas penjelasannya. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan proyek akan dibacakan oleh Dwi. Kepada Dwi, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, dari beberapa latar belakang yang telah dibacakan oleh Nia tadi, maka dapat kita ambil suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat sistem informasi pendeteksi spam pada SMS menggunakan deployment NLP yang efektif dan akurat. Di sini artinya sistem ini akan bisa memproses SMS yang masuk secara otomatis, apakah SMS itu termasuk ke dalam SMS normal atau SMS promo ataupun SMS penipuan. Selanjutnya untuk tujuan dari proyek ini. Adapun dari tujuan untuk proyek ini adalah untuk membantu meminimalisir terjadinya spam pada kotak pesan SMS dan menjaga keamanan dan kenyamanan dari penggunanya. Sistem ini diharapkan mampu mengidentifikasi pesan spam secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga pengguna dapat dengan mudah memfilter pesan yang tidak diinginkan dan fokus pada pesan yang penting saja. Selain itu, tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya yang terkait dengan pengelolaan kotak pada SMS. Oke, terima kasih kepada Dwi atas penjelasannya. Baiklah, untuk flowchart dan sistem yang dibangun dan juga arsitektur sistem yang dibangun akan dijelaskan oleh Ival. Kepada Ival, dipersilakan. Berikutnya yaitu flowchart sistem yang dibangun. Flowchart deteksi SMS penipuan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan pengguna. Namun, harus diingat bahwa langkah-langkah ini hanyalah panduan dan tidak dapat menjamin pengguna akan terhindar dari SMS penipuan. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu berhati-hati dan waspada ketika menerima SMS yang mencurigakan. Langkah sip spam, yang pertama user, kita melakukan mulai, yang dimana setelah kita mengklik mulai, layar akan scroll down dan menampilkan halaman aplikasi. Di halaman aplikasi, terdapat dua chatbox, yaitu chatbox oknum dan chatbox kita, yang dimana kita akan mengisi pesan di kedua chatbox tersebut. Setelah kita mengisi
pesan di chatbox tersebut, SIP spam akan mendeteksi apakah pesan tersebut termasuk pesan normal atau pesan penipuan. Setelah dideteksi, chatbox kita akan menampilkan hasil deteksi apakah pesan tersebut normal atau penipuan. Lanjut, Pia. Yang berikutnya yaitu arsitektur sistem yang dibangun. Untuk dapat membuat sistem informasi pada spam SMS dengan menggunakan deployment NLP yang efektif dan akurat dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu dengan melakukan pengumpulan data SMS spam dan non-spam. Kemudian melakukan pre-processing teks agar dapat membersihkan dan mempersiapkan sebelum diolah oleh NLP. Untuk implementasi dan deployment dapat dilakukan setelah memilih model terbaik dalam sistem informasi pendeteksian spam pada SMS. Arsitektur sistem aplikasi deteksi SMS spam terdiri dari beberapa komponen utama seperti penerimaan pesan SMS, pre-processing pesan, klasifikasi pesan, model klasifikasi, pengambilan keputusan, integrasi dengan pengguna, dan pembaruan model. Baiklah, terima kasih kepada Ival atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu user interface dan juga demo sistem yang akan dilakukan oleh Novel Abror. Kepada Novel Abror dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sepia atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya share screen. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka dari localhost tadi. Ada beberapa submenu di sini, ada informasi, aplikasi, dan anggota kelompok. Tampilan pertama yaitu informasi, yang mana dapat kita lihat di sini ada judul dari website ini yaitu SIP spam, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Pendeteksi Spam dan deskripsi singkatnya. Jadi ketika tampilan seperti pertama ini, user akan klik mulai dan dia bakal scroll down ke menu selanjutnya yaitu aplikasi. Di sini ada dua chatbox yaitu Oknum dan Anda sebagai user. Nah, kita bakal membuat dulu di Oknum. Itu kita bakal coba buat SMS promo. Di sini ada beberapa contoh. Kita bakal buat dulu yang pertama SMS promo. Kita akan mengetiknya dan kita kirim. Nah, dapat dilihat pesan tersebut terdeteksi sebagai pesan promo. Kemudian kita akan lanjut ke pesan penipuan. Misalkan di sini kita buat selamat Anda memenangkan iPhone 20 dan bakal nampak di sini adalah pesan penipuan bakal kedeteksi. Kalau pesan normal yaitu misalkan kita buat Assalamualaikum. Kita akan coba dan di sini dapat terlihat bahwa pesan Assalamualaikum itu terdeteksi pesan normal. Jadi seperti itu. Untuk teks selanjutnya di sini kami melakukan modifikasi seperti warna dari website ini kami ubah dan warna chatbox juga diubah. Kemudian pada anggota kelompok ini misalkan seperti ini dapat dilihat, ini bisa ngelink. Misalkan kita anggota kelompok Novel Abror itu bisa diklik dan bakal mengarah langsung ke Instagram pribadi dari Novel Abror. Oke. Jadi seperti itu, ini button untuk back ke halaman pertama. Sekian dari presentasi saya terkait demo aplikasinya. Apabila kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novel Abror atas penjelasannya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah analisa. Pendeteksian SMS spam dengan menggunakan NLP ini adalah sebuah pendekatan efektif dan akurat dalam membedakan antara pesan spam dan juga non-spam. Nah, prosesnya ini dimulai dengan mengumpulkan data SMS yang berisikan contoh-contoh pesan spam dan non-spam yang sangat beragam. Kemudian dilakukan pre-processing teks pada pesan SMS untuk membersihkan dan mempersiapkannya sebelum diolah
menjadi model NLP. Nah, fitur-fitur ini yang relevan ini diekstraksi dari pesan SMS dan model NLP dilatih dengan menggunakan dataset yang telah terkumpulkan. Setelah itu, dilakukan validasi silang pada dataset untuk memastikan bagaimana performa model secara objektif. Nah, penyetelan ini menggunakan hiperparameter yang dilakukan untuk meningkatkan performa model dan model terbaik yang dipilih berdasarkan berbagai matriks dari evaluasinya. Nah, model terbaik itu kemudian diimplementasikan dan dideploykan dalam sistem informasi yang sesuai untuk mendeteksi spam pada SMS. Dan juga sistem ini dievaluasi secara berkala dan juga diperbarui dengan dataset yang baru yang mencerminkan tren terbaru dalam penggunaan pesan spam. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari ujian akhir praktek yang kami lakukan ini. Dalam era digital saat ini, pesan spam adalah salah satu masalah yang paling umum dihadapi oleh pengguna handphone atau ponsel. Nah, pendekatan pendeteksian SMS spam ini dengan menggunakan NLP adalah salah satu pendekatan yang sangat efektif dan akurat dalam membedakan antara pesan spam dan juga non-spam. Nah, langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sistem informasi pendeteksian spam pada SMS ini meliputi pengumpulan data, pre-processing text, ekstraksi fitur, pelatihan model, validasi silang, penyetelan hiperparameter, kemudian ada pemilihan model terbaik, selanjutnya implementasi dan deployment, serta evaluasi dan pembaruan berkelanjutan. Nah, jadi sistem informasi pendeteksi spam pada SMS yang ini sangat efektif dapat membantu pengguna untuk mengurangi jumlah pesan spam yang diterima dan meningkatkan efisiensi pengguna ponsel. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan juga pembahasan yang dapat kami sampaikan pada ujian praktek deployment kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.